Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Rahmatillah dari kelas Manajemen Reguler App NIM 34021902441. Di sini saya diberikan tugas lagi oleh dosen Bapak Muhtar Abdul Qadir untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang telah ditugaskan minggu-minggu sebelumnya di matkul Sistem Informasi Manajemen, yaitu SIM. Yang pertama, disuruh mendeskripsikan diagram arus data pada PT ABC. Bisa kalian ketahui, deskripsi adalah sebuah pengenalan atau sebuah kedetailan untuk suatu produk atau suatu jalan pada program-program tertentu. Nah, ini PT ABC. Ini kita disuruh mendeskripsikan dari mulai simbol operasi menuju proses kegiatan. Lalu tentang perkomputeran, dimulainya lingkungan perusahaan saham menunjukkan arus yang mengalir ke bawah data produksi. Lingkungan perusahaan lain baru menghubungkan simbol-simbol proses kegiatan serta proses-proses kegiatan yang akan PT ABC dilaksanakan sampai ke proses keuangannya. Jadi hanya mendeskripsikan bagian-bagian tertentu seperti program-program yang ada di perusahaan PT ABC. Nah, yang kedua, sistem informasi pemasaran menurut MC Leod. Seperti yang ditampilkan pada gambar, sistem informasi memproses transaksi, mengumpulkan data-data dari sistem-sistem atau sumber-sumber internal dan lingkungan. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Dipopulasi dengan data berasal dari 3 subsistem input. Setiap subsistem memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4 unsur utama yang dikelola manajemen agar dapat memenuhi kegiatan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan subsistem produksi, subsistem lokasi, subsistem promosi, dan subsistem harga. Yang ketiga, mendeskripsikan diagram data sistem informasi produksi. Sistem informasi luar menunjukkan masuk arus data mengalir melewati faktor bisa melaju ke sistem pemasok melewati orderan yang dibeli dari simbol proses kegiatan subsistem akuntansi. Yang keempat, mendeskripsikan diagram arus data sistem informasi keuangan. Dimulai dari bank menuju ke transaksi bank dan mengalir subsistem informasi keuangan dan laporan keuangan melaju ke pemerintah dan laporan keuangan pemegang saham lanjut ke akun transaksi baru transaksi di dalam file atau data. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia atau SDM.
merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen SDM atau sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merendahkan, menerima, menempatkan, meletakkan, dan mengembangkan data, memelihara atau merawat sumber daya dan anggota perusahaan. Yang terakhir ada perencanaan SDM. Aktivitas ini dimaksud untuk mendapatkan SDM yang seluruh dengan kebutuhan tujuan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Poin 1, informasi tentang keahlian yang dimiliki oleh. Yang kedua, informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar dan tenaga kerja. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.